Oke guys, kita kasih makan ikan predator gua dulu. Ini udah 2 hari belum gua kasih makan. Jadi untuk ngasih makan ini ada triknya juga, nggak bisa sembarangan. Sekarang ini makanan utama mereka itu lele potong. Karena lele potong ya yang paling murah sih. Itu sekilo di pasar 18.000 sampai 20.000. Tergantung gue belinya kapan. Biasanya gue datang ke pasar itu pas udah sore. Kalau udah sore itu bisa dapat 18.000 1 kilo. Nah habis itu tinggal suruh tukangnya aja, lelenya tuh dipotong 3. Jadi nyampe rumah gue udah tinggal masukin ke dalam ziplock, terus gue taruh di kulkas. Gue biasanya sekali stok itu makanan untuk 2 minggu. Sehari minimal gue kasih makan mereka ini 2 kilo untuk lele aja. Nah jadi dalam 2 minggu biasa gue nyetok itu 40 kilo sekali beli lele potongnya. Nah untuk video ini gue kasih ini kurang lebih 4 kilo nih, karena ada 2 harian belum gue kasih makan. Gue kasih makan sehari sekali sekarang. Kalau dulu sehari 2 kali, pagi sama malam. Cuma ini ikan kan udah mulai pada besar semua. Jadi juga ya tergantung sih. Kalau kadang-kadang lagi bosen di rumah nggak ada kerjaan ya gue kasih juga siang. Nah, efek gara-gara di lockdown corona ini bisa juga gue kasih sampai 3 kali. Pernah beberapa hari yang lalu sehari gue kasih 3 kali. Mati gaya gue, nggak tahu mau ngapain. Ya udah ngasih makan ikan aja jadinya. Nah, jadi di kolam ini gue ada peacock bass temensis 3 ekor itu saya sudah 75-80-an. Yang satu itu mungkin 50-60 kali ya. Terus gue ada Goliath tigerfish itu udah 70-an. Habis itu gua ada 3 paku albino, gua nggak tahu ada tuh 60-70 juga mungkin itu. Kemudian Arapaima ini masih sekitar 80 lebih lah. Dia sedikit lebih besar aja daripada temensis. Habis itu gua ada super red arwana 1 ekor, silver albino 5 ekor di sana. Lohan juga ada, Oscar ada 2 ekor, platinum red tail catfish juga ada. Nah, jadi emang isinya banyak. Jadi makan juga banyak banget di sana. Kemudian ada 2 golden dorado itu 60-70 juga. Long nose gar ada 2 ekor. Gua nggak tahu ada tuh mungkin 70-an juga. Florida gar itu ada 4 ekor. Belida albino. Oh ya, ada 3 Oxydoras niger ini dulu gua beli langsung 3 ekor, size-nya sama. Nah inilah yang uniknya, namanya average max size atau rata-rata ukuran maksimum. Gue beli 3 ekor bareng, itu sekarang umurnya berarti udah hampir 3 tahun lah, 3 tahun lah kurang lebih. Gue beli 2017 awal tuh, bulan Januari Februari ya, 3 tahun lewat. Itu 3 gue beli size-nya sama, tapi 1 masih kecil, 1 sedang, 1 gede banget. Yang 1 itu gua rasa udah hampir 80 juga kali ya, 75-80. Sedangkan yang paling kecil itu gua rasa 50 mungkin. Itu gedenya ketara banget bedanya. Jadi emang 1 itu dia makannya dulu pas awal gua beli, dia itu nggak terlalu rakus. Makannya agak-agak ya imut-imut gitu deh. Nah, terus gue juga ada peacock bass blue azul. Itu gue beli dari 10 cm, dari kecil banget. Dulu beli berapa ya, 30.000 ya kalau nggak salah. Enggak, 50, 80, nggak nyampe 100 yang jelas. Gue lupa berapa. Sekarang itu udah 40-50 mungkin itu ya. Padahal dulu gedenya bareng sama si temensis. Cuma kan kalau temensis emang dia paling besar di antara peacock bass lainnya. Gue jujur aja ini ngeestimasi size itu dari jengkalan. Jadi ada beberapa ikan yang emang suka mojok deket kaca. Jadi gue gampang ngejengkalinnya. Satu jengkal kan kurang lebih 20-22 cm kan, satu jengkal kita nih. Nah, gak tahu deh kalau jengkalan lu bisa sampai 40 cm ya bagaimana. Cuma kalau jengkalan gue kurang lebih 20-22 cm. Kalau mereka lagi dekat di kaca, lagi lapar dekat di kaca, terutama ikan-ikan tertentu yang nggak terlalu berasa berusuk, nah gue jengkalin. Nah begitu dia dekat sama ikan lain, disitulah gue bisa dapat estimasinya.
Karena nggak mungkin juga gue ukurin, gue datang, gue masuk ke dalam cuma sekedar buat ngukur, itu konyol. Soalnya kan gue kan penghobi, bukan jualan. Jadi ya menurut gue size ya perlu, penting, cuma ya nggak gimana banget. Kira-kira aja udah cukup buat gue. Kecuali mungkin kalau kalian yang jualan, terus ada orang nanya, bang size berapa? Ya kalau terlalu jauh antara apa yang kalian bilang dan size aslinya sih ya kurang bagus juga kan. Kadang-kadang Peacock Bass Temensis gue sih, dia tuh di pojok akuarium pojok kanan, itu biasanya dia nongkrongnya di sana karena ya gue paling sering ngasih makan di sana. Nah kalau buat gue semuanya sih kesayangan ya, karena emang ikan gue. Cuma yang Platinum RTC ini menurut gue dia yang agak paling outstanding di antara yang lain buat gue pribadi. Yang paling unik. Nah kalau moncong babi ini kesayangan anak gue nih. Dia paling suka kalau lagi turun, lagi main di taman, itu pasti yang dicari kura-kuranya mana. Nah, ini emang paling unik sih, ya karena ya yang lainnya ikan, dia kura-kura sendiri. Nah, jadi kalau moncong babi ini dia makan apa aja sih. Dulu nih Monbi gue beli size 20, dikirim dari Jakarta. Nah yang lucunya ini pengalaman gue, dikirimnya itu waktu itu pakai JNE. Dikirim pakai JNE apa Tiki gue lupa. Antara dua itu dikirim, itu dimasukin dalam kontainer kecil kayak Tupperware gitu. Jadi pas nyampe tempat gue kira kan semestinya masuk dalam air nih. Gue bingung, kok nyampenya packagingnya seperti ini. Pas gue buka itu dia nggak dalam air, jadi cuma dikasih pampersnya itu dibasahin biar dia lembab. Gue nggak ngerti gimana, tapi bisa selamat. Kalau Monbi gue beli 2017 juga. Jadi gue itu bener-bener lagi gila-gilanya sama ikan tuh di 2016-2017. Kalau hobi ikan emang udah dari kecil. Gue inget banget dulu pas pulang sekolah masih TK juga kan, di depan sekolah tuh suka ada yang jualan ikan tuh, ikan cupang, ikan mas koki atau apa, itu pasti gue beli. Nah setiap hari Sabtu bokap juga sering ngajak gue beli ikan nih di ada toko akuarium deket rumah. Nah karena waktu itu gue belum punya pengalaman, nggak punya apa-apa lah, belum tahu apa-apa tentang ikan. Jadi paling lama umur ikan itu seminggu, karena gue keepnya itu di akuarium kaca yang bulat itu tuh, yang kayak vas bunga gitu. Itu nggak ada filtrasi, nggak ada apa-apa, cuma air doang. Jadi paling lama seminggu udah paling hebat. Jadi hampir setiap minggu gue beli ikan. Nah itu pas masih kecil. Kemudian pas SMP gue udah mulai nabung nih. Waktu itu 2001-2002 itu kan lagi boomingnya lohan tuh. Gue nabung beli ya, nggak bisa, ya nama juga duit anak SMP lah, berapa lu bisa tabung. Gue beli ikan lohan, itu bisa gue pelihara 3 tahun. Karena waktu itu karena bokap nyokap ngelihat gue nabung, ya udah dia bantu gue beli akuarium yang agak gede. Waktu itu entah semeter kali berapa gue nggak inget. Nah jadi ikannya gue yang beli, gue nabung. Orang tua gue bantu beliin akuarium. Itu bertahan sampai gue SMA. Nah pas SMA ya nama juga udah mulai kenal main segala macam, ya itu ikan gak kerawat dan ya akhirnya mati. Jadi 2-3 tahun lah gue pelihara lohan. Nah balik setelah gue pulang kuliah gue udah bisa berpenghasilan. Mulai gue main ikan lagi. Waktu itu awalnya gue Oscar dulu. Dari Oscar tambah ini. Biasalah orang kalau udah ada itu ada namanya new fish tank syndrome. You just keep buying fish. Lu beli ikan terus. Itu penyakit orang pemain ikan tuh di situ. Tapi ada momennya begitu lu udah cooling down, ya kayak gue udah cooling down. Gue nggak ada beli ikan lagi sekarang. Jadi hampir semua ikan yang lu lihat di sini itu gue keep dari kecil, karena gue tinggal di Pekanbaru. Itu mayoritas ikan predator kan nggak bisa dikirim lewat kargo, paling beberapa aja. Jadi ya gue pelihara dari kecil dan ya alhamdulillah udah sebesar ini. Terutama itu semuanya paling beberapa ekor aja yang gue beli udah agak gede, karena biar bisa langsung masuk dan gabung sama ikan-ikan lain di kolam ini.
Oke, kalau kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu channel ini. Kalau kalian enjoy dengan konten-konten saya, support saya terus.